Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Bapak Supriyadi, SPD MSI. Yang saya hormati Bapak Dr. Khairuddin Basori, MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, dan juga Bapak Ibu Wali Siswa serta siswa-siswi SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan juga hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa atau menghadiri acara pengajian pada kali ini dengan tema peran kader Muhammadiyah di masa pandemi. Salawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga para sahabat yang syafaatnya kita tunggu di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenankanlah saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini akan membacakan beberapa susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu kalamilahi, yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, yang keempat yaitu acara inti, yaitu pengajian dengan tema peran kader Muhammadiyah di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Khairuddin Basori, MSI. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Berikut adalah susunan acaranya. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meridhoi dan merahmati kita dalam acara ini sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan kalamilahi yang akan dibacakan oleh Adinda Dian Kusuma Wardani. Baik, langsung saja kepada Dinda Dian Kusuma Wardani kami persilahkan untuk membacakan kalam ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'a yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adinda Dian Kusuma Wardani yang telah membacakan kalam ilahinya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, yaitu Bapak Supriyadi SPD MSI. Langsung saja kepada beliau, Bapak Supriyadi SPD MSI, dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah ma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI, Bapak Ibu guru karyawan-karyawati SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, 9 dan para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan ini juga diberikan kepada keluarga besar kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya termasuk kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan anak-anakku yang hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pengajian akbar yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI yang nanti akan menyampaikan topik peran kader di dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu dan para siswa yang dirahmati Allah, sekaligus pada kesempatan kali ini adalah kita menyongsong Milad Muhammadiyah yang ke-112 dan juga Milad SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta yang nanti akan jatuh pada tanggal 1 Agustus yang kita akan milad ke-56. Bapak Ibu dan para siswa yang dirahmati Allah,
pada kesempatan kali ini sekolah juga akan mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka milad, dan insya Allah kita akan membagikan 12 ekor kambing kepada beberapa sekolah, masjid, musola, baik di sekitar lingkungan sekolah maupun di tempat-tempat yang sangat membutuhkan uluran tangan dari kita. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan yang sedekah atau iuran yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu orang tua para siswa sekalian untuk dititipkan di SMP Muhammadiyah 7 Yogyakarta mudah-mudahan menjadikan barokah, sehingga orang tua semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemudahan di dalam mencari rezeki, dan anak-anak kita dimudahkan di dalam belajar. Bapak Ibu dan para siswa yang dirahmati Allah, pada saat ini yang nanti akan ada kegiatan setelah pengajian ini akan ada libur beberapa saat di dalam acara milad maupun Idul Kurban dan juga hari Tasyrik. Saya mengajak untuk kita semua, untuk anak-anakku dan Bapak Ibu semuanya, mari kita tetap jaga prokes karena pandemi belum selesai. Jadi anak-anak mohon untuk jaga diri, jaga imunnya, jaga motivasi belajarnya, dan juga jaga lingkungan semuanya. Insya Allah dengan demikian kita akan sehat, akan selamat, dan kita tetap masih bisa berkarya. Dan pada saatnya nanti dimohonkan kepada beliau Bapak Dr. Haji Khairuddin Basori MSI untuk memberikan pencerahan kepada kita semuanya, agar kita di dalam menjalani masa pandemi ini kita tetap eksis dan bisa jaya mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anakku yang hebat. Semangat, tetap belajar, tetap bekerja, dan jaga kesehatan agar kita mampu bertahan di dalam pandemi ini. Terima kasih. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Supriyadi yang telah menyampaikan sambutannya. Tibalah kita ke acara inti, yaitu pengajian yang dengan tema peran kader Muhammadiyah di masa pandemi yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Khairuddin Basori MSI. Langsung saja tidak usah berlama-lama, kepada beliau Bapak Dr. Khairuddin Basori MSI dipersilakan untuk menyampaikan pengajian dengan tema peran kader Muhammadiyah di masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Milad Muhammadiyah yang ke-112. Muhammadiyah didirikan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Sekarang 1442 hingga 112 dalam hitungan Hijriah. Tentu 112 adalah usia yang belum cukup tua sebetulnya dalam ukuran organisasi. Meskipun kalau dalam ukuran usia seseorang 112 sudah sangat tua, tapi sebagai sebuah organisasi ini juga luar biasa karena organisasi-organisasi yang seusia dengan Muhammadiyah tidak banyak yang masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Ada Budi Utomo dan yang lain-lain yang pada waktu itu di masa-masa tahun-tahun itu juga berdiri, tapi sekarang tinggal sejarah. Dan alhamdulillah Muhammadiyah justru semakin berkembang di abad yang kedua. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang peran kader Muhammadiyah di masa pandemi, saya yakin apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di rumah sakit, teman-teman relawan Muhammadiyah luar biasa. Bahkan kemarin yang viral, kita mendengar kabar bahwa di Kalimantan Barat, Muhammadiyah menginisiasi vaksinasi antaragama, jadi berkolaborasi dengan sahabat-sahabat dari agama lain bersama-sama untuk mensukseskan vaksinasi agar rakyat bisa terhindar dari musibah COVID. Tentu sebuah langkah kepedulian yang luar biasa. Nah, semangat kepedulian seperti ini kalau kita lacak di dalam sejarah memang sudah ditanamkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak awal. Kita tahu persis bagaimana awal-awal Muhammadiyah berdiri, santri-santri Kiai Dahlan mengaji di Masjid Besar Kauman.
Ada peristiwa yang dikenal dengan geger surat Ar-Ra'aital. Karena waktu itu Kiai Dahlan berulang-ulang mengajarkan tafsir surat Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus diulang-ulang. Sampai setelah beberapa kali pelajaran diulang-ulang, salah satu santrinya, yaitu Kiai Suja, sampai kemudian matur kepada Kiai Dahlan bahwa kami semuanya sudah paham Kiai apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Kiai. Lalu Kiai Dahlan bertanya, apakah sudah kamu amalkan? Nah, baru kemudian semuanya terhenyak. Nah, lalu oleh Kiai Dahlan, murid-muridnya diperintahkan yang waktu itu semuanya mengaji di Masjid Besar Mataram di Yogyakarta, Masjid Agung, untuk kemudian pergi ke Malioboro untuk mencari orang-orang miskin, untuk dibawa ke rumah, dimandikan, diberi pakaian, disantuni. Itulah awal-awal pergerakan panti asuhan, penyantunan terhadap fakir miskin, dan seterusnya. Dimulai dari sejak awal Muhammadiyah didirikan. Kiai Dahlan ingin kesalehan itu tidak hanya menjadi kesalehan pribadi, tetapi juga menjadi kesalehan sosial. Bahkan murid-murid Kiai Dahlan pada waktu itu umumnya santri-santri. Mereka jebolan dari pesantren-pesantren. Tetapi umumnya mereka memiliki kesalehan individual. Nah, berkat sentuhan paham keagamaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian orang-orang soleh yang secara pribadi memang sudah soleh dan memang dasarnya adalah santri, itu kemudian berkembang menjadi kesalehan sosial. Mereka sangat peduli kepada lingkungan. Mendirikan PKO. Waktu itu di awal maknanya adalah penolong kesengsaraan umum. Karena waktu itu banyak yang menderita dan harus dibantu. Kiai Dahlan menginisiasi dengan murid-muridnya bagaimana membantu masyarakat yang memerlukan. Ketika menjelaskan sebab-sebab Muhammadiyah berdiri, ada catatan yang menarik dari almarhum Kiai Haji Jindar Tamimi. Ketika Pak Jindar bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu apa faktor utama yang menyebabkan Muhammadiyah itu berdiri? Nah, biasanya murid-muridnya menyebut ada faktor sosial, ekonomi, keagamaan, budaya, dan macam-macam. Tapi yang kemudian diingatkan oleh Kiai Dahlan, oleh Pak Jindar adalah ada satu faktor yang tidak kamu sebut, yaitu faktor Kiai, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apapun faktornya di luar macam-macam, tapi faktor terpentingnya adalah ada Kiai terlebih dahulu. Karena Pak Jindar sering bertanya begini, Muhammadiyah dan Kiai Dahlan itu duluan mana? Ya, itu tentu sebuah pertanyaan yang sangat mudah untuk dijawab. Itu pasti duluan Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena Kiai yang mendirikan Muhammadiyah. Nah, lalu Pak Jindar biasanya menjelaskan begini, kalau Kiai dulu, baru organisasi Muhammadiyah berdiri, berarti faktor utamanya adalah Kiai. Faktor utamanya adalah Kiai Dahlan, yang seorang Kiai. Maka Pak Jindar selalu mengingatkan, kalau Muhammadiyah ini nggak ada Kiainya, maka apa bedanya dengan PKK? Apa bedanya dengan organisasi-organisasi yang lain? Karena Muhammadiyah ini adalah organisasi keagamaan. Oleh karena itu, kalau kita lihat di dalam identitas, dalam anggaran dasar itu, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, yang berakidah Islam dan bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagai sebuah gerakan. Jadi ciri utama Muhammadiyah sejak awal itu adalah sebuah gerakan. Maka ketika dalam sebuah seminar tentang kemuhammadiyahan, Allahu yarham Kiai Haji Air Fahrudin, ketika ditanya, esensinya apa sih kemuhammadiyahan itu? Muhammadiyah itu apa? Dengan sangat sederhana, beliau menjelaskan Muhammadiyah itu adalah Islam yang menggerakkan. Sebuah definisi yang sangat sederhana, tetapi menyentuh substansi. Jadi Muhammadiyah itu adalah Islam yang menggerakkan. Maka dimanapun orang Muhammadiyah pasti menggerakkan untuk melakukan kebaikan.
untuk melakukan amal soleh. Karena memang jiwa sejak awalnya itu adalah Islam yang menggerakkan. Maka ketika faktor utamanya adalah kiai, maka yang menggerakkan Muhammadiyah itu karena ada kiai. Oleh karena itu nanti siapapun yang menjadi pimpinan Muhammadiyah, kalau dia kiai, kalau dia faham agama, pasti dengan keikhlasannya yang sangat tinggi, dia bisa menggerakkan masyarakatnya. Bagaimana pada waktu itu komunitas masyarakat di sekitar Kiai Dahlan menjadi sangat tertarik dengan kiai. Itu karena tidak saja secara pribadi beliau sangat saleh, tetapi kesalehan pribadinya itu kemudian juga terpancar di dalam kesalehan sosialnya. Nah, karena itu memang sedikit ada perbedaan antara as-sabiqunal awalun di dalam Muhammadiyah, para murid, ya, kerabat-kerabat langsung dari Kiai Dahlan yang waktu itu memang umumnya para santri, para kiai, dengan mereka yang mungkin bermuhammadiyahnya belakangan ketika Muhammadiyah sudah menjadi organisasi besar. Saya sering membedakan begini, kalau dulu orang dominan kesalehan individualnya, kesalehan pribadinya karena memang santri, dan kemudian karena dapat sentuhan paham agama dari Kiai Dahlan, kemudian kesalehan pribadinya itu mengembang menjadi kesalehan sosial. Nah, belakangan banyak orang yang bergabung dengan Muhammadiyah itu ketika Muhammadiyah sudah menjadi organisasi sosial yang besar. Kadang-kadang mereka ikut terlibat dalam banyak aktivitas Muhammadiyah, dalam amal saleh yang ditunjukkan di tengah-tengah komunitas menjadi amal sosial. Nah, tetapi karena awalnya bukan santri, awalnya bukan orang yang memiliki kesalehan individual, nah kadang-kadang ada hal-hal yang tidak sebagaimana yang diharapkan. Maka sebetulnya ada langkah yang bisa kita lakukan. Kalau dulu murid-murid Kiai Dahlan itu awalnya dari kesalehan individual dan kemudian berkembang menjadi kesalehan sosial, pada saat yang sama, kalau sekarang kondisinya terbalik, ya langkahnya bisa juga dibalik. Kalau yang bersangkutan sudah masuk dalam organisasi Muhammadiyah yang besar menjadi kesalehan sosial, tinggal ditambahi kesalehan individual. Cerita para orang tua dulu menarik sekali. Murid-murid Kiai Dahlan itu orang-orang yang secara pribadi sangat soleh. Misalnya, ada yang hafid Al-Quran, Kiai Basir misalnya. Ada yang sangat memahami tasawuf, akhlak, Ki Bagus Hadikusumo misalnya. Ki Bagus bahkan diceritakan kalau berangkat dari rumahnya di Kauman sampai ke kantor PP Muhammadiyah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu jalan kaki sambil berzikir. Sehingga kalau disapa orang, kalau sapaan itu cuma sapaan dalam bahasa Jawa, misalnya tindak kiai, tidak dijawab. Karena apa? Karena asik berzikir. Tapi kalau sapaannya itu dengan salam, misalnya Assalamualaikum Kiai, baru dijawab oleh Kiai. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi kalau cuma sapaan-sapaan biasa, kadang-kadang Ki Bagus hanya mengangguk. Tidak menjawab karena bibirnya asik berzikir. Jadi itu tokoh-tokoh tua kita yang luar biasa kesalehan pribadinya. Dan kemudian setelah mendapatkan sentuhan dari Kiai Dahlan, berkembang menjadi kesalehan sosial. Nah, sekarang generasi abad kedua ini yang ketika Muhammadiyah sudah sedemikian besar, dengan amal usaha yang katakanlah sekolah yang mulai dari TK sampai perguruan tinggi ribuan itu, rumah sakitnya yang banyak sekali, dan amal-amal sosial yang lain. Nah, ketika orang sudah masuk dengan kesalehan sosial akan sangat luar biasa. Ketika kemudian yang bersangkutan anfulen, yang bersangkutan remedi untuk menambah kesalehan individual. Sehingga menjadi seimbang antara kesalehan individual dan kesalehan sosial. Nah, ketika Muhammadiyah itu oleh Pak AR didefinisikan sebagai Islam yang menggerakkan, maka bagi Muhammadiyah yang disebut orang soleh, itu tidak hanya soleh untuk dirinya sendiri, tetapi juga soleh untuk masyarakatnya, juga bermanfaat bagi komunitasnya. Karena itu kalau kita mengaku kader Muhammadiyah, apalagi di masa pandemi yang sangat sulit seperti sekarang ini, kita selalu sedih kalau mendengar sahabat-sahabat kita
kolega-kolega kita, keluarga kita, ada yang mendahului tiba-tiba karena COVID, karena pandemi yang tidak terduga-duga. Belum selesai gelombang pertama, ini sudah ada varian Delta. Kemarin saya mendengar di media, di Australia sudah mulai ada Lambda, dan itu konon berasal dari Peru, yang lebih mengerikan lagi. Padahal Delta saja sudah sangat mengerikan seperti sekarang ini. Maka kader Muhammadiyah harus punya peran yang optimal. Apakah itu kemudian dia bisa menjadi relawan, apakah dia bisa membantu mengembangkan komunitas supaya bisa lebih tahan terhadap situasi yang sangat sulit seperti sekarang ini, semua bisa kita lakukan. Sebagai kader Muhammadiyah di masa pandemi ini, peran sosialnya sangat diperlukan. Kita terharu melihat sahabat-sahabat yang bisa menjadi relawan dari pagi, siang, malam, dengan resiko terpapar, tapi itu sudah dilakukan. Para nakes di Rumah Sakit Muhammadiyah dan Aisyah luar biasa. Bahkan semua rumah sakit sekarang ini sudah penuh. Dokter-dokter sudah terpapar, banyak perawat, bidan yang juga sudah terpapar. Tapi itu tetap harus jalan, karena komitmen Muhammadiyah sejak awal adalah membantu mereka yang menderita. Karena itu di usianya yang sudah ke-112, mestinya peran Muhammadiyah ke depan harus semakin nyata di tengah-tengah masyarakat. Kalau di abad pertama, mungkin sekolah, kesehatan, pelayanan sosial sudah sangat dominan perannya di masyarakat. Maka di abad yang kedua, peran-peran yang di abad pertama itu sudah sangat menonjol, harus terus dikuatkan. Ditambah lagi misalnya pemberdayaan ekonomi, karena pandemi ini saya yakin dampaknya yang luar biasa, terutama kepada kelompok-kelompok marginal, kepada duafa, mustadafin, fukara, wal masakin, yang ketika dalam situasi pandemi mungkin tidak ada simpanan, tidak ada tabungan yang cukup untuk menyambung hidupnya. Maka disinilah kepedulian kita bersama. Semua orang pasti mengalami kesulitan. Pengusaha-pengusaha besar, mereka yang punya simpanan banyak pun juga mengalami kesulitan, apalagi yang tidak memiliki. Karena itu saat yang sangat baik. Di situasi yang seperti ini, kita menunjukkan kepedulian kepada sesama. Nah, kepedulian kepada sesama itu akan menjadi sangat mudah, apalagi Muhammadiyah didirikan 8 Dzulhijjah, itu di bulan Dzulhijjah, semangatnya adalah semangat 10 Dzulhijjah, semangatnya adalah semangat berkorban. Maka kesediaan untuk berbagi itu menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah. Tentu orang akan menjadi mudah berbagi ketika mindset-nya adalah abundant mindset, punya cara berpikir yang melimpah, bukan scarcity. Kalau orang memandang dunia itu dengan kelangkaan, dengan keterbatasan, maka hal yang langka itu ketika dibutuhkan banyak orang, maka yang langka itu akan menjadi mahal. Maka orang akan cenderung untuk menyimpan, tidak mau untuk berbagi, karena semakin disimpan mungkin harganya akan semakin mahal. Nah, disinilah egoisme, disinilah orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Maka di saat pandemi, ketika situasi menjadi sangat sulit, kita bisa melihat mana yang egois, mana yang altruis. Kalau yang egois, pasti yang diselamatkan adalah dirinya sendiri. Kalau egois, pasti dia akan belanja banyak-banyak, disimpan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tapi kalau altruis, kalau dia ingin berbagi karena mindset-nya yang melimpah sebagai kader Muhammadiyah, pasti dia mempersiapkan apa yang akan dibagi, bukan apa yang akan disimpan, tetapi adalah apa yang akan dibagi. Karena semangatnya sebagai orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menafkahkan, berbagi, fisarra'i wa dharra, baik dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan sempit. Tantangannya adalah ketika kita sendiri membutuhkan, padahal ada orang lain yang memerlukan. Apakah kita akan mementingkan diri sendiri atau mementingkan orang lain? Saya mendapatkan kiriman cerita yang mengharukan dari seorang asisten wali kota. Ada ajudan wali kota yang terpapar, masih sangat muda.
Kebetulan di sebelahnya ada orang tua yang memerlukan oksigen, padahal beliau juga memerlukan oksigen. Tapi kemudian oksigennya itu dalam kelangkaan yang seperti ini diberikan kepada orang tua yang dianggap lebih membutuhkan. Akhirnya apa? Yang bersangkutan tidak tertolong. Kesediaan untuk mementingkan orang lain yang seperti ini yang menurut saya luar biasa. Sebagai kader Muhammadiyah, kita harus lebih mementingkan orang lain pada saat-saat memang orang lain membutuhkan pertolongan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mudah-mudahan di miladnya yang ke-112 Muhammadiyah semakin bisa menunjukkan kepeduliannya. Kader-kader Muhammadiyah bisa menunjukkan kiprahnya sebagai relawan yang bisa membantu kesulitan saudara-saudaranya ketika menghadapi pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Khairuddin Basori, MSI yang telah menyampaikan pengajiannya. Tibalah kita ke penghujung acara, yaitu acara kelima, yaitu penutup. Namun sebelum acara ini kami tutup, kami berterima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga siswa-siswi yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan juga kami mohon maaf jika ada kesalahan baik secara tutur kata ataupun tindakan. Kami akhiri acara pada kesempatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.